Salah satu kunci kesuksesan adalah kemampuan pemilik atau pengelola dalam mengatur sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, kemampuan manajemen yang baik penting untuk mendorong kemajuan usaha. Apakah yang dimaksud dengan manajemen? Apa saja unsur yang terdapat dalam manajemen? Untuk mengetahuinya lebih mendalam, simak pembahasan berikut ini. Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu management, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, manajemen diambil dari kata manage, yang berarti mengendalikan, mengatur, atau mengelola. Berikut adalah beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Dalam bukunya yang berjudul Principles of Management, atau Prinsip-prinsip Manajemen, George Robert Terry, pengusaha dan politikus Amerika Serikat, menulis bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengendalian untuk menentukan dan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut pekerja sosial asal Amerika Serikat bernama Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Luther Halsey Gulick, politikus asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami alasan dan cara manusia bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. James A. F. Stunner, profesor sistem manajemen di Gabelli School of Business Administration di Fordham University, Amerika Serikat, menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha anggota organisasi, serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi manajemen dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses untuk mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Diperlukan kerja keras semua komponen organisasi supaya aktivitas manajemen berlangsung lancar sesuai tujuan organisasi atau perusahaan. Unsur-unsur manajemen. Pencapaian sebuah tujuan dalam manajemen dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, misalnya sumber daya manusia. Sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam manajemen disebut dengan unsur-unsur manajemen. Supaya lebih mudah untuk diingat, unsur-unsur manajemen dapat disingkat menjadi 6M, yaitu man, money, materials, machines, methods, dan market. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, manusia atau man. Sumber daya manusia merupakan unsur manajemen yang dinilai paling penting karena merupakan kunci penentu keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Unsur-unsur manajemen yang lain tidak akan berguna jika manusia tidak mengetahui cara menggunakannya dengan benar. Sumber daya manusia dalam manajemen mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Sebagai subjek, artinya sumber daya manusia berperan sebagai pihak yang melakukan suatu tindakan atau usaha untuk melakukan pengaturan terhadap penggunaan modal, mesin, bahan baku, dan sumber daya manusia lainnya. Sebagai contoh, seorang pengusaha sepatu mengordinasikan kegiatan para karyawannya dalam mencari bahan baku, membuat produk, dan memasarkan produk. Selanjutnya, sebagai objek, artinya sumber daya manusia berperan sebagai pihak yang diatur dan digerakkan seperti seorang karyawan yang mengikuti arahan dari manajernya. Sebagai contoh, 20 karyawan dari seorang pengusaha sepatu menjadi pihak yang diatur oleh pengusaha tersebut untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tugasnya masing-masing. Kedua, uang atau money. Uang merupakan unsur manajemen yang penting karena merupakan modal untuk melaksanakan proses manajemen suatu organisasi. Tanpa uang, tidak mungkin sebuah perusahaan memperoleh bahan baku dan mesin. Selain itu, uang juga diperlukan untuk membayar biaya operasional seperti gaji, listrik, air, dan tagihan telepon. Segala bentuk pembiayaan harus diperhitungkan secara teliti dan rasional agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Jadi, tanpa adanya uang, kegiatan manajemen akan terkendala dan sulit mencapai tujuan. Ketiga, bahan atau material. Bahan adalah benda-benda yang diolah menjadi suatu produk. Bahan dapat dibagi menjadi bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Bahan mentah adalah bahan yang dihasilkan langsung oleh alam dan belum mengalami proses apapun. Contohnya, pada perusahaan sepatu, bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sepatu adalah kulit hewan asli, seperti kulit kambing, kulit sapi, dan kulit domba.
Barang setengah jadi adalah bahan mentah yang telah diolah melalui proses produksi, tetapi belum bisa langsung digunakan untuk mendapatkan manfaat maksimal. Contohnya, pada perusahaan sepatu, bahan setengah jadi yang digunakan dalam proses pembuatan sepatu adalah lem dan benang nilon. Barang jadi adalah barang siap pakai yang bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang jadi adalah hasil produksi yang telah melalui proses panjang dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi hingga menjadi barang yang siap untuk digunakan. Contohnya, pada perusahaan sepatu, barang jadi yang digunakan dalam proses pembuatan sepatu antara lain gunting, palu, dan pisau cutter. Bahan-bahan tersebut membutuhkan pengelolaan oleh sumber daya manusia yang berkualitas sehingga menghasilkan produk yang juga berkualitas. Untuk memilih dan mengolah bahan berkualitas, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Misalnya, bahan baku sepatu yang berkualitas akan menjadi sepatu yang berkualitas apabila pembuat sepatu tersebut adalah orang yang memiliki keahlian dalam membuat sepatu. Keempat, mesin atau machine. Penggunaan mesin dalam suatu proses produksi dapat mempermudah proses produksi, seperti mengurangi biaya tenaga kerja, mempercepat waktu produksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Penggunaan mesin dalam produksi merupakan penerapan teknik produksi padat modal, yaitu proses produksi yang menggunakan sedikit tenaga kerja dan lebih banyak menggunakan mesin-mesin produksi. Meskipun demikian, kemajuan teknologi di bidang produksi harus diimbangi dengan sumber daya uang yang besar untuk membeli teknologi tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mendorong perkembangan teknologi mesin produksi menjadi lebih inovatif. Dengan demikian, mesin-mesin berteknologi tinggi mempermudah proses manajemen dalam mencapai tujuannya. Contohnya, mesin jahit yang digunakan untuk menjahit bahan sepatu, dan mesin gerinda yang digunakan untuk menghaluskan permukaan sepatu. Kelima, metode atau methods. Penerapan metode mempermudah proses pelaksanaan manajemen dalam mencapai tujuannya. Metode merupakan gambaran cara kerja yang terstruktur dan teratur dengan mempertimbangkan tujuan, fasilitas yang dimiliki, modal, waktu, dan kegiatan usaha yang dilakukan. Bahan-bahan yang berkualitas dapat menjadi produk yang berkualitas jika diolah dengan metode yang tepat. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu pekerjaan memerlukan metode kerja yang tepat dan sesuai kondisi perusahaan. Sebagai contoh, dalam proses pembuatan sepatu, terdapat beberapa tahapan yang berurutan, yaitu membuat pola yang kemudian digunting dan dijahit, membuat bagian luar dan dalam sepatu, serta menyatukan bagian atas yang sudah dijahit dengan alas atau sol sepatu. Setelah itu, sepatu harus melewati tahap pengecekan kualitas atau quality control untuk memeriksa kualitas sepatu yang dihasilkan. Keenam, pasar atau market. Pasar berperan penting dalam proses manajemen. Pasar merupakan sarana bagi perusahaan untuk memasarkan hasil produksi. Penguasaan pasar menjadi faktor yang penting dalam menjaga kelangsungan usaha. Selain menjadi sarana memasarkan produk, pasar juga menjadi faktor pendorong bagi perusahaan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dengan cara mengetahui kebutuhan pasar dan daya beli konsumen. Contohnya, pengusaha sepatu yang melakukan survei terhadap pangsa pasarnya dengan menggali informasi jenis sepatu yang diinginkan, rentang harga yang bersedia dibayar untuk jenis sepatu tersebut, dan informasi lain yang berkaitan dengan sepatu yang akan diproduksi. Selanjutnya, tingkatan manajemen. Manajer di sebuah perusahaan merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap bawahan dan sumber daya yang ada. Artinya, manajer adalah salah satu bagian dari unsur manajemen manusia atau man. Manajer dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan manajemen yang dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak atau top management, manajemen menengah atau middle management, dan manajemen lini pertama atau first line management. Pertama, manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak atau manajemen tingkat atas adalah jenjang manajemen tertinggi. Manajemen puncak harus mempunyai kemampuan konseptual untuk kemajuan perusahaan. Kemampuan konseptual adalah keterampilan daya pikir yang dimiliki seorang pemimpin untuk kepentingan dan kegiatan organisasi atau perusahaan. Orang yang berada di posisi manajemen puncak mempunyai tugas utama untuk menentukan arah dan strategi perusahaan dalam bentuk kebijakan operasional guna mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, keputusannya sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Selain itu, manajemen puncak membimbing interaksi organisasi dengan lingkungan, misalnya interaksi dengan perusahaan lain ataupun dengan pemerintah. Manajemen tingkat puncak tidak melakukan kegiatan teknis seperti kegiatan produksi. Pihak-pihak yang menempati posisi manajemen puncak adalah sebagai berikut: Chief Executive Officer atau CEO, atau Direktur Utama. Tugas CEO adalah
menentukan visi strategis perusahaan. Selain itu, CEO juga menjadi representasi perusahaan terhadap publik ketika perusahaan dimintai keterangan untuk wawancara media seperti di media cetak, radio, atau televisi. Selanjutnya, Chief Financial Officer atau CFO atau Direktur Keuangan. CFO adalah salah satu pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Tanggung jawab ini meliputi perencanaan keuangan, pencatatan, hingga administrasi perusahaan. Namun, tugas utama dari seorang CFO adalah melakukan perencanaan keuangan dan bertanggung jawab terhadap aliran uang masuk dan uang keluar di perusahaan. Kemudian, Chief Marketing Officer atau CMO atau Direktur Pemasaran. CMO adalah pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab dalam urusan marketing atau pemasaran. Tugas CMO adalah menentukan tujuan dan strategi pemasaran, menganalisis strategi pemasaran, dan memahami teknik marketing terbaru sesuai perkembangan zaman. Kemudian, Chief Operational Officer atau COO atau Direktur Operasional. COO adalah pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas operasional perusahaan. Tugas COO adalah memastikan perusahaan berjalan sesuai regulasi yang ada, memastikan perusahaan menjalankan strategi dengan tepat, mengembangkan sumber daya manusia, dan membuat kebijakan untuk efektivitas kerja. Kedua, manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah adalah manajemen yang berada di bawah manajemen puncak dan menjadi penghubung antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama. Manajemen menengah ini bertanggung jawab kepada manajemen puncak. Tugas dari manajemen menengah adalah mengembangkan rencana-rencana operasional dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Selain itu, manajemen menengah juga mengarahkan serta memotivasi kegiatan yang dilakukan oleh manajemen lini pertama. Biasanya, manajemen menengah memimpin suatu divisi atau departemen. Pihak-pihak yang menempati posisi manajemen menengah adalah sebagai berikut. Pimpinan proyek bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek. Tugas tersebut terdiri dari berbagai macam, antara lain, membuat perencanaan umum dalam pelaksanaan proyek, mengordinasi seluruh staf, dan berkoordinasi dengan divisi keuangan untuk memeriksa aliran keuangan proyek. Kepala bagian bertugas memimpin sebuah bagian atau divisi tertentu di perusahaan atau organisasi, seperti kepala bagian operasional, kepala bagian pemasaran, dan kepala bagian keuangan. Ketiga, manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen lini pertama atau manajemen tingkat pertama merupakan tingkatan manajemen paling bawah. Manajemen lini pertama harus memahami kegiatan operasional perusahaan karena akan berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, manajemen lini pertama harus memiliki keterampilan teknis, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan bidang yang ditekuni seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Manajemen lini pertama bertugas melaksanakan keputusan dan rencana yang telah dibuat oleh manajemen menengah, seperti rencana prosedur produksi dan teknik produksi. Oleh karena itu, manajemen lini pertama bertanggung jawab kepada manajemen menengah. Pihak-pihak yang menempati posisi manajemen lini pertama diantaranya sebagai berikut. Supervisor bertugas memantau proses produksi, mengawasi anak buah, dan menyusun instruksi kerja untuk anak buah. Mandor atau foreman bertugas mengawasi suatu pembangunan atau pekerjaan dan mengarahkan para tenaga kerjanya sehingga dapat selesai tepat waktu. Kata manajemen diambil dari bahasa Prancis, yaitu management, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, kata manajemen diambil dari kata manage, yang berarti mengendalikan, mengatur, atau mengelola. Manajemen adalah suatu proses yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam pengelolaan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat 6 unsur manajemen yang disingkat dengan 6M, yaitu man atau manusia, money atau uang, materials atau bahan, machines atau mesin, methods atau metode, dan market atau pasar. Manajemen dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu manajemen puncak atau top management, manajemen menengah atau middle management, dan manajemen lini pertama atau first line management.